Di panti jompo. Ya, masih di panti jompo, tepatnya di ruangan Ringgo. Ringgo terkejut ketika Rangga datang-datang bersama Ari. Dan itu membuat Ringgo jadi urung menyatakan cinta pada Rangga. Ah, sudahlah. Ringgo mencoba untuk tenang. Mungkin belum saatnya. Ringgo akan mencari waktu yang tepat untuk menyatakan perasaannya kembali. Dan jika nanti harus diterima ataupun ditolak, urusan belakangan. Yang pasti, secepatnya Ringgo ingin mengutarakan perasaannya ke Rangga. Semoga tak ada kendala. Rangga, Ari, senang sekali kalian berdua datang juga. Terutama kamu, Ari. Iya bang, kebetulan kita sama-sama masuk sore. Dan ini mumpung ada kesempatan, Ari juga pengen ketemu bapak. Senang mendengarnya. Bang, ada apa? Ada sesuatu yang harus kita omongin. Oh, abang cuma mau kasih tahu. Kata teman dokter abang, perkembangan Pak Jaya semakin membaik. Dan semakin banyak perhatian yang ia dapat, itu akan semakin berpengaruh pada kesehatan Pak Jaya. Kamu ngerti maksud abang kan? Ngerti bang. Rangga akan sering-sering temui bapak. Benar. Sebentar. Sus? Ya pak. Tolong buatkan mereka kopi. Gak usah sus. Rangga mau langsung ke ruangan bapak aja. Oh iya mas. Bang, bapak kemana? Kok gak kelihatan? Ada. Ya sudah, ayo abang antar ke belakang. Bapak sedang bersama tamu karena mau bagi-bagi hadiah. Oh iya bang. Ya, Ringgo pun mengantar Rangga dan Ari ke taman paling belakang. Dan di sana terlihat pemandangan tamu-tamu yang sedang bercanda tawa. Dan juga membagikan beberapa pakaian untuk para lansia. Dan ketika Ringgo datang, tamu-tamu itu sudah selesai dan hendak pamit. Pak Ringgo, Pak Kadir, terima kasih banyak. Saya yang terima kasih. Semoga sumbangan Bapak Ibu bermanfaat bagi semua lansia yang ada di sini. Amin. Kalau begitu, kita pamit. Mari saya antar. Rangga, Ari, abang ke depan dulu. Iya bang. Ya, Ringgo pun mengantar tamu ke depan, sedangkan Rangga dan Ari menghampiri Pak Jaya yang sedang berusaha mendekati kakek Johan yang masih diam saja. Johan, kemana? Sakit perut aku. Awas kau. Lihat, anak kau yang ganteng itu datang. Seketika Pak Jaya menoleh. Rangga, Pak, siapa ini nak? Ini teman Rangga pak. Oh iya. Pak, Ari. Nah Ari, terima kasih sudah menemani Rangga nengok bapak. Sama-sama pak. Gimana kondisi bapak? Tanya Ari. Bapak membaik. Doakan saja bapak semakin baik dan cepat pulih. Iya pak. Pak, Rangga bawa buah. Buah yang kemarin habis kan? Buahnya masih ada nak. Tapi kerupuk ikannya sudah ludes dibagi teman-teman bapak. Terima kasih ya nak. Iya pak, pokoknya bapak harus banyak makan sayur dan buah. Dan semangat terapinya. Iya nak, kamu juga semangat ya kerjanya. Iya pak. Ya, ketiganya pun mengobrol bersama. Dan ketika ketiganya sedang mengobrol bersama, Ringgo sendiri memperhatikan mereka dari jendela ruangannya. Ya, Ringgo mengira jika Rangga telah menerima Ari kembali. Dan kelihatannya keduanya tampak baik-baik saja. Jujur Ringgo sedih, tapi Ringgo tetap ingin mengutarakan isi hatinya pada Rangga secepatnya. Dan jika memang Rangga menolaknya dan tetap memilih Ari, maka cinta tak bisa dipaksakan. Ringgo akan memilih cinta yang lain, yang sudah lama Ringgo inginkan sejak lama, yaitu Rida. Ya, meski sebelumnya Rangga mengatakan jika Ari pernah selingkuh di belakangnya dengan wanita, namun jika dilihat dari sorot mata Ari menatap Rangga, Ringgo merasakan jika Ari tak akan melepaskan Rangga begitu saja padanya. Dan jika memang Ari sungguh-sungguh menyukai Rangga, maka Ringgo mau tak mau mengikhlaskannya. Ringgo akan menganggap jika perasaannya pada Rangga hanya sekedar kekaguman semata dan akan segera move on dan menghapus perasaannya. Ya, ketika Ringgo sedang asik melamun sembari memperhatikan Rangga, tiba-tiba seorang sus masuk ke ruangannya. Tok-tok. Permisi pak. Ya sus, gimana? Ada tamu pak. Siapa ya? Perasaan pagi ini saya tidak ada janji lagi.
Yang ada nanti sore baru ada. Kurang tahu Pak, tamunya menunggu di depan. Ya sudah. Ya, Ringo yang penasaran itu pun keluar ruangannya dan langsung menghampiri tamu tersebut. Pagi Pak Ringo. Surprise. Rida, kenapa gak bilang dulu kalau mau kesini? Kenapa harus bilang? Kalau aku bilang gak kejutan dong. Lagian kalau aku bilang duluan mau ngapain emangnya? Ya, sedikitnya ada penyambutan kecil-kecilan untuk tamu spesial. Ucap Ringo sedikit GR. Hah, bisa aja kamu. Nyasar gak tadi? Enggak kok, aku tuh kesini karena kebetulan mau meeting work from cafe deket-deket sini. Ya udah sekalian aja mampir. Kan sekalian nepatin janji aku. Katamu semalam kamu suruh mampir ke sini. Hah, iya sih. Thanks ya. Ya beginilah kesibukanku. Oh iya, tolong bantuin. Aku bawa sesuatu di bagasi. Oh iya. Set. Wah, banyak sekali Rida. Iya, gak banyak kok. Semoga bermanfaat buat semua di sini. Ada diapers untuk lansia, ada juga susu dan lain-lain. Makasih banyak ya. Sama-sama. Aku juga sempat kontak beberapa teman-teman kita dulu. Siapa tahu dari mereka ada yang mau menyumbang. Dan aku udah kasih nomor kamu. Gak apa-apa kan? Tentu saja. Masuk. Terima kasih. Sus, Pak Kadir, tolong bawain ini ke dalam ya. Siapa? Ucap Pak Kadir semangat sembari tersenyum dan memperhatikan Rida dan Ringo. Ngelamun aja. Matanya jelalatan lihat cewek cantik. Ucap Susyanti. Siapa Sus? Cantik sekali. Kok mereka kelihatan akrab ya? Dan Pak Ringo kelihatan malu-malu gitu. Gak kayak biasanya. Mana saya tahu. Pacarnya mungkin. Kan duda. Pasangan yang serasi kalau emang beneran. Kapan ya Sus aku punya istri secantik itu? Jangankan secantik itu. Modelan kayak Susyanti saja aku mau. Bahenol. Enak aja. Sus kawin yuk. Moh gak level. Levelku itu minimal kayak Pak Ringo. Maksimal ya kayak Lee Min Ho. Loh mukaku gak kalah ganteng dari Pak Ringo. Apalagi siapa tadi? Tukang tahu. Lee Min Ho. Kerja. Halu aja. Ya, di taman belakang sendiri, Rangga dan Ari akhirnya pamit dengan Pak Jaya. Dan begitu hendak pulang, ketiganya tak sengaja melihat Ringo berjalan dengan wanita cantik semalam. Dan di sana, Ringo seolah sedang memandu dan menjelaskan pada wanita cantik itu mengenai panti jompo dan berjalan menuju gudang logistik dan menyapa para lansia yang kebetulan sedang lewat. Ya, Ari yang melihatnya biasa saja dan tampak senang. Dan semakin yakin jika Bang Ringo bukanlah penghalang untuk hubungan Ari dan Rangga. Dan percaya pada kata-kata Ringo jika Ringo suka perempuan. Bahkan sekalipun Ringo homo, Ringo tak akan merebut milik orang. Ya, lain dengan Ari, Rangga dan Pak Jaya justru menunjukkan ekspresi berbeda. Ya, wajah Rangga terlihat murung, itu karena sudah pasti Rangga kecewa melihatnya. Tak terkecuali dengan Pak Jaya yang melihat baru kali ini melihat Ringo terlihat berbeda dan terlihat lebih semangat dengan tamu wanita cantik itu. Ya, meski sebelumnya Pak Jaya sempat mengizinkan Ringo menikah mencari pengganti Yuni, namun dalam hati Pak Jaya takut jika Ringo tak bisa menepati janjinya. Jika meskipun Ringo menikah dengan wanita manapun, Ringo sudah berjanji jika Ringo tak akan berubah pada Pak Jaya dan akan tetap bisa berhubungan seperti biasanya. Namun, entah mengapa, ada rasa cemburu yang terselip di dalam lubuk hati Pak Jaya saat ini. Ya, baik bapak dan anak sama-sama merasakan perasaan yang sama. Sayang, yuk. Iya, Pak, Rangga pamit ya. Iya nak, hati-hati ya kalian. Pak, mari nak Ari. Ya, keduanya pun pulang tanpa pamit pada Ringo dan hanya pamit pada Pak Kadir dan Susyanti karena tak mau mengganggu Ringo dan wanita itu. Juga karena rasa cemburu yang Rangga rasakan membuat Rangga jadi enggan bertemu dengan Ringo dan memutuskan untuk pulang. Pak Kadir, pamit ya. Duh, buru-buru, gak ngopi dulu. Makasih Pak, besok-besok. Ya sudah, hati-hati. Mari Pak, mari. Di gudang logistik. Ya, di gudang logistik sendiri,
Ringo masih bersama Rida dan menyapa para staf gudang yang mengurus segala barang-barang untuk kebutuhan panti. Entah kenapa Rida yang melihatnya sangat bangga pada Ringo saat ini. Ya, beginilah Nona, setiap harinya. Lain kali aku ingin mengajak kamu ke tempat wisataku dan makan di restoranku. Boleh. Tapi apa aku boleh mengajak putriku? Ah, tentu saja. Aku juga ingin berkenalan dengannya. Terima kasih Ringo. Aku jadi bangga melihatnya. Karena kamu tak hanya sukses, tapi juga berjiwa kemanusiaan yang besar. Aku salut sama kamu. Salut aja nih. Sorry, jadi out of topic. Mari silakan. Aku ingin mengajakmu nyate cantik di ruanganku. Sembari menikmati kue-kue kering cemilan kreasi para lansia sendiri di sini. Oh ya, mereka juga bikin kue? Iya. Di sini para lansia juga bisa mengasah potensi mereka dengan melakukan bermacam-macam keterampilan. Seperti membuat kue, membuat rajutan tangan, dan itu bisa dijual pada orang-orang atau tamu-tamu yang berminat. Wah, boleh aku lihat rajutan mereka? Aku mau beli. Ah, tidak perlu. Aku akan memberikannya. Kamu bisa memilihnya sendiri dari Nenek Christine, salah satu lansia perajut terbaik di sini. Wah, hebat. Ternyata di panti itu mengasihkan juga ya. Banyak sekali kegiatan yang bermanfaat dan yang bisa dilakukan di dalamnya. Benar sekali Nona cantik. Terima kasih Ringo. Sama-sama Rida. Di kos Rangga. Di kos Rangga sendiri siang ini Rangga dan Ari hendak sama-sama berangkat kerja. Ya, Ari akan mengantarkan Rangga terlebih dahulu ke hotel. Baru setelah itu Ari akan berangkat ke kerjaannya di kafe. Ya, Ari dengan mesranya membantu Rangga mengoleskan pomade dan merapikan jambul rambut Rangga. Sembari mengecup keningnya. Dan hal-hal kecil seperti ini membuat Rangga jadi suka dan semakin membuat Rangga jadi merasa bersalah. Ya, Rangga pun mengancingkan satu kancing kemeja seragam Ari yang belum Ari kancingkan. Lalu kedua tangan Rangga menggenggam kedua pundak Ari dan tersenyum. Love you more. Nanti malam kamu nginep sini lagi kan? Atau lembur? Malam ini gue pulang sayang. Nyokap suruh benahin genteng rumah yang bocor. Gak apa-apa kan? Atau lo yang gantian nginep di rumah? Besok aku masuk pagi. Oh iya, tapi kan bisa gue antar. Gak usah kejauhan, gak keburu. Aku gak mau ganggu tidur kamu. Kamu kan bukan morning person kayak aku. Bangunmu aja siang-siang. Kan kafemu buka jam 10, sedangkan aku masuk jam 6 pagi. Sebelum jam 6 aku harus udah di hotel dan harus on time. Kita ketemu lusa aja ya, aku off. Ya sudah, gue coba tuker off juga deh sama temen. Tapi gue gak janji ya. It's okay, gak apa-apa. Wait, kenapa? Ada apa lagi? Bang Ringo bakal kesini gak? Kenapa? Kamu masih curiga sama dia? Bukan sayang, kalau dia nginep sini juga gak masalah. Kan gue kemarin salah paham. Iya, nanti aku bakal kasih tahu kamu. Iya, gue percaya sama cowok gue yang cakep ini kok. Yuk. Malam hari kemudian di kamar kakek Johan sendiri, kakek Johan terkejut ketika Pak Jaya tiba-tiba saja masuk ke kamarnya. Jaya, mengagetkanku saja kau. Kenapa kau dari tadi tak keluar kamar Johan? Aku hanya mengantuk. Bohong. Alamak, kenapa kau tak pernah percaya setiap mulutku? Itu karena kau tak seperti biasanya. Seperti biasa macam mana? Kau hanya mengenalku masih beberapa hari saja. Belum bertahun-tahun dan berabad-abad kau mengenalku. Jadi jangan bicara seolah-olah kau mengenalku jika aku tak seperti biasanya. Jaya, maksudku aku hanya sedang lelah saja. Kau hanya makan tidur. Pagi ini tak membantu memotong rumput. Senam pagi pun kau malas-malasan dan tak semangat. Lantas apa yang membuat kau lelah? Aku lelah memikirkan sesuatu, Jaya. Tapi aku tak bisa kasih tahu sama kau apa yang ada di pikiranku. Tapi kau jangan marah, Jaya. Aku akan tetap marah, kesal. Bahkan aku kecewa sama kau, Johan. Aku gak suka sama kau. Kalau kau tetap tak mau jujur,
dan tak mau cerita. Aku tak mau lagi berteman dengan kau. Jaya, tunggu! Jaya! Set. Kejar kakek Johan yang berhasil meraih kursi roda Pak Jaya dan memasukkan Pak Jaya kembali ke kamarnya. Lalu mengunci pintu kamarnya. Ya. Katakan, kenapa kau berubah? Sudah aku bilang, aku tak berubah Jaya. Aku hanya apa? Aku, macam mana pula aku harus beritahu kau? Beritahu saja Johan, kalau kau masih menganggap kita di sini keluarga. Katakan, kalau kau masih menganggap kita semua di sini saudara. Aku tahu, tapi aku tak mungkin menceritakan ini pada semua orang. Karena masalah ini menyangkut diri kau. Apa? Aku? Apa maksud kau Johan? Aku tak usah bertele-tele. Cepatlah beritahu. Aku kepikiran sama burungku Jaya. Burung? Memangnya kau ada pelihara burung? Burung kau hilang? Alamak, bukan burung itu yang kumaksud. Tapi burung ini. Ucap kakek Johan menunjuk kemaluannya. Apa? Kau mengagetkanku saja Johan. Aku pikir kau kenapa? Memangnya kenapa burungmu? Loyo, tak bisa berdiri lagi. Impoten. Sembarangan kau. Justru palaku pening karena burungku berdiri dengan tidak normal. Tidak normal? Burungmu bengkok? Bukan Jaya. Burungku berdiri perkara tidak wajar. Dan anehnya semenjak kejadian itu, burungku jadi sering berdiri secara tiba-tiba. Semenjak kejadian apa? Aku tahu Johan. Kau pasti habis mengintip nenek Christine mandi kan? Ngaku kau. Bukan mengintip nenek Christine mandi, tapi mengintip kau sama nak Ringo. Kau mengintip aku bersama Ringo sedang... Iya, aku melihat kau ditunggingin Ringo. Aku melihat burung Ringo keluar masuk di lubang kau. Dan gara-gara aku melihat lubang kau yang berkedip-kedip seperti genit menggodaku, membuat burungku jadi berdiri dan langsung muntah di depan pintu kau Jaya. Itulah kenapa palaku pening memikirkan mengapa bisa tegang melihat pantat kau yang masih kencang itu. Johan, jujur saja, kalau kau diam-diam menyukaiku bukan? Dan jangan-jangan kau tegangnya sekarang. Suka pala kau, sembarangan. Tapi kalau tegang, iya memang tegang. Aku juga tak tahu Jaya, tapi mustahil aku suka kau. Jangan munafik Johan. Kalau tidak, burung kau tidak akan tegang, apalagi sampai muntah. Jaya, aku masih normal. Kalau kau normal, muka kau tak akan seperti sekarang ini. Tegang, seperti burung kau. Atau jangan-jangan kau teringat-ingat sama kedipan lubangku. Ucap Pak Jaya menggerakkan kursi rodanya mendekati kakek Johan. Dan kakek Johan mulai panik sembari memegangi jendolanya. Jaya, kau mau apa? Johan, jujur saja, kau juga suka kan melihat pantatku? Kau pengen nyoba? Iya, kau juga pengen merasakan lubangku? Jaya, kau jangan kurang ajar ya. Aku tak kurang ajar. Sebagai teman, justru aku baik karena aku hendak menunjukkan dan mau mengajakmu merasakan sesuatu yang kau penasaran. Jaya, jangan. Ayolah, tak perlu berpura-pura. Kasihan burung kau. Johan, nampaknya dia sedang mual. Jadi biarkan aku membantu menghilangkan mualnya dan membantu burung kau agar cepat muntah. Jangan Jaya, tak usah pedulikan burungku. Biar saja dia tidur sendiri Jaya. Shh, jangan berisik, nanti kedengaran susus. Jaya, kalau kau nekat kurang ajar, ku hantam kau. Kau pikir aku takut Johan? Kita teman bukan? Kita sahabat sesama laki-laki sudah biasa. Bahkan aku dulu sering mengeluarkannya bersama teman-teman normalku. Jangan Jaya, aku masih kuat iman Jaya. Kau jangan menggodaku, kau setan Jaya. Awas kau, pergi. Tidak, aku tak akan pergi. Ayolah Johan, aku tahu kau menginginkanku. Aku janji, hanya kita berdua yang tahu soal ini. Ini akan jadi rahasia kita berdua. Aku jamin Johan, setelah kau merasakannya, kau akan ketagihan denganku. Ayo Johan, buka celanamu. Tidak Jaya,
teriak kakek Johan saat Pak Jaya kini mendekatinya dengan kursi rodanya dan hendak meraih jendolan kakek Johan yang berada di atas ranjang. Johan, aku juga ingin mencicipi punyamu. Mana burungmu yang kemarin kau sombongkan padaku? Jika burungmu masih bisa terbang, tunjukkan kejantananmu, Johan. Bagaimana aku bisa percaya jika kau tak membuktikannya padaku? Jaya, jangan! Ya, Pak Jaya terus mencoba menyentuh burung kakek Johan dan kakek Johan terus berusaha untuk menghindar. Hingga ketika Pak Jaya mencoba beranjak dari kursi rodanya. Jaya, ku bilang jangan! Jaya! Oh, pinggangku! Jaya! Jaya! Maaf Jaya! Ya, kakek Johan panik saat berhasil menendang Pak Jaya sampai terduduk di kursi roda dan menabrak pintu dengan kencang sehingga membuat punggung dan pinggangnya terbentur keras dan Pak Jaya berteriak merintih kesakitan yang membuat kakek Johan panik dan menyesal dan juga ketakutan. Apalagi ketika melihat wajah Pak Jaya memerah dengan nafas yang perlahan mulai hilang dan Pak Jaya tak sadarkan diri. Jaya! Jaya! Bangun Jaya! Sus! Pak Kadir! Kek, ada apa kek? Ya, salah satu sus yang kebetulan lewat di depan kamar kakek Johan dan mendengar keributan. Lalu syok saat melihat kondisi Pak Jaya yang pingsan dan kakek Johan yang menangis terseduh-seduh. Sus, tolong cepat suruh Pak Kadir jemput ambulan, nanti saja cerita. Seketika sus itu berlari dan berteriak memanggil Susyanti dan Pak Kadir. Susyanti, Pak Kadir, Pak Jaya pingsan. Pingsan kenapa? Kurang tahu, sekarang di kamar kakek Johan. Susyanti, telepon ambulan dan telepon Pak Ringo. Iya Pak. Pak Kadir pun berlari menuju kamar kakek Johan. Kek, kenapa ini Pak Jaya? Saya tidak sengaja mendorongnya. Kita tadi bercanda awalnya. Jaya mau pegang burungku, tapi aku refleks menangkis dan Jaya terdorong jatuh duduk di kursi roda sampai kursi rodanya terbentur pintu. Sudahlah, salah aku. Aku tak sengaja, tapi tak apa. Biarlah, salahkan aku saja. Tenang kek, tenang. Kakek Jaya masih hidup, ucap Pak Kadir mengecek pergelangan tangan dan denyut nadinya. Syukurlah, tapi aku jadi merasa bersalah. Lain kali, kalian harus berhati-hati jika bercanda, apalagi kondisi kakek Jaya sedang pemulihan, rentan kumat. Itu dia suara ambulan. Awas kau, biar aku saja yang gendong dia. Jaya, bangun kau Jaya, jangan bercanda, jangan pura-pura tidur kau. Aku minta maaf Jaya, aku tak sengaja, aku kaget. Ada-ada saja kelakuan kau Jaya. Ya, kakek Johan yang gagah dan masih segar itu dengan mudahnya menggotong sahabatnya yang tak berdaya itu. Dan baik kakek Johan dan Pak Kadir pun membawa Pak Jaya menuju ke rumah sakit. Di kantor satu. Ya, di kantor satu sendiri. Setelah Ringo sempat teleponan dengan Rida, malam ini Ringo yang baru sampai kantor dan memantau tempat wisata, terutama penginapan dan restorannya itu kini hendak pulang ke rumahnya. Namun sebelum ia pulang, HP-nya berbunyi. Susyanti menelpon. Ya Sus, gimana? Pak, kakek Jaya dibawa ke rumah sakit. Apa? Kenapa? Pak, nggak sengaja jatuh. Gimana ya tadi? Pak Kadir dan kakek Johan yang tahu ceritanya Pak. Ya sudah, saya langsung ke rumah sakit. Tut. Ya, Ringo pun langsung tancap gas ke rumah sakit. Ringo cukup panik dengan keadaan mantan mertuanya itu. Meski Ringo sudah paham dengan kelakuan mantan mertuanya yang kurang ajar itu, namun jujur terselip rasa kasihan padanya. Ditambah saat ini Ringo menyukai anaknya. Ya, Ringo seketika ingat Rangga. Ringo sengaja tak beritahu Rangga terlebih dahulu agar tak membuat Rangga panik dan tak mengganggu pekerjaannya. Ya, sebisa mungkin Rangga akan menghandlenya sendiri jika memang bisa ia tangani sendiri. Ringo berniat memberitahu Rangga ketika Rangga pulang kerja nanti. Ya, Ringo pun mempercepat laju mobilnya. Di rumah sakit sendiri, Pak Kadir dan kakek Johan masih berada di samping Pak Jaya yang masih tak sadarkan diri.
dan masih diperiksa oleh dokter dan perawat. Kakek Johan yang biasanya garang itu kini terus-terusan menangis hingga kemudian, "Dok, gimana Pak Jaya?" "Tenang sebentar." "Pak Ringo, kakek minta maaf. Kakek, tenang dulu. Kenapa Pak Jaya bisa tak sadarkan diri?" Ya, kakek Johan pun menceritakan kejadian yang ada. Meski menceritakan kejadian yang sesungguhnya, namun kakek Johan masih menutupi kelakuan Pak Jaya dan tak menceritakan dengan gamblang pada Ringo. Karena Pak Jaya takut jika Ringo sampai bertanya penyebab perdebatannya dengan Pak Jaya adalah perkara mengintip Pak Jaya dan Ringo bercinta. Ya, kakek Johan seolah melindungi Pak Jaya dan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Ringo yang sejujurnya mengerti maksud penjelasan kakek Johan itu mencoba menenangkannya. "Pak Ringo, kita bicara di ruangan saya ya." "Ah, baik dok." Di hotel. Ya, di hotel sendiri, Rangga baru saja absen dan bersiap pulang. Dan ketika ia hendak pulang, HP Rangga berbunyi. Rangga senang Bang Ringo akhirnya menelponnya. "Ya bang, abang udah di depan ya?" "Rangga, abang di rumah sakit. Pak Jaya masuk rumah sakit." "Dek, apa?" "Tenang Rangga, tenang. Abang tunggu ya di rumah sakit Pelangi." Iya bang." Rangga langsung ke sana. Ya, tanpa sepatah kata pun dan tanpa memberitahu Ari, Rangga langsung naik ojek ke rumah sakit. Di rumah sakit. Ya, di rumah sakit sendiri, Ringo masih bertahan dengan kakek Johan menjaga Pak Jaya. Sedangkan Pak Kadir sudah lebih dulu diperintahkan untuk kembali pulang ke panti jompo. Kakek pulang aja, biar saya yang jaga Pak Jaya. Sebentar lagi Rangga datang kok menjaga Pak Jaya." "Justru itu kakek mau bertemu Nak Rangga. Bapak mau minta maaf atas kesalahan kakek sama Jaya." "Kek, ini bukan salah kakek. Ini hanya kecelakaan yang tidak disengaja." "Bapak..." "Rangga." "Nak Rangga, nak, kakek minta maaf. Ini kesalahan kakek. Kakek tidak sengaja." "Kek." Ya, Ringo mengajak Rangga tenang dan ketiganya pun duduk bersama. Kakek Johan menjelaskan kronologinya dan setelah mendengar penjelasan dari kakek Johan mengenai gaya bercandaan bapaknya, Rangga seketika memaklumi. Yang membuat kakek Johan sedikit tenang meski kakek Johan masih merasa bersalah. Ya, kakek Johan pun akhirnya pulang ke panti jompo. Ya, kini tinggal Rangga dan Ringo berdua di ruang rawat inap menjaga Pak Jaya berdua. "Pak, jangan diganggu. Biarkan dia istirahat." Ya, Ringo pun duduk di sofa bersama Rangga sembari menjaga Pak Jaya. "Minum dulu, biar tenang," ucap Ringo menyuguhkan soft drink pada Rangga. "Makasih bang. Lalu apa kata dokter mengenai bapak bang?" Pak Jaya mengalami cedera tulang belakang akibat benturan keras kursi roda yang menghantam pintu. Dan itu sangat berpengaruh pada penyakit stroke-nya. Tapi kata dokter, kemungkinan sembuh masih bisa. Ya, tapi harus mulai dari awal lagi. Tidak apa-apa, yang penting Pak Jaya masih bisa terselamatkan. Sabar ya, ini musibah. Dan kita tidak bisa menyalahkan kakek Johan. "Rangga ngerti bang. Rangga tahu ini kesalahan bapak sendiri. Tapi Rangga tak mau kehilangan bapak bang." Seketika Rangga terkejut saat Riko menarik Rangga dan memeluknya. "Shh, tenang. Ada abang di sini. Kamu jangan khawatir. Kamu masih punya abang. Abang janji, abang akan menjaga Pak Jaya dan juga menjagamu. Abang janji, abang akan memperhatikan Pak Jaya dan juga memperhatikanmu. Dan kalau sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada Pak Jaya, kamu jangan sedih. Kamu masih punya abang. Abang tidak akan membiarkanmu sendirian, Rangga. Rangga, lihat abang," ucap Ringo menatap Rangga. "Kenapa abang peduli sama Rangga?" tanya Rangga menatap Ringo. "Karena kebaikan Pak Jaya semasih abang jadi menantunya. Tapi di luar sana masih banyak yang membutuhkan perhatian abang. Apa di samping kebaikan bapak, apa ada sesuatu yang membuat abang peduli sampai segitunya pada Rangga?" "Ada." Dek. Seketika Rangga mulai gugup, jantungnya berdetak.
Apalagi ketika Ringgo menyentuh kedua pipinya. Aroma wangi parfum cowok manly menyeruak di hidung Rangga yang membuat Rangga seketika lupa pada Ari kekasihnya. Apa itu bang? Salah satu alasan abang kenapa abang peduli sama kamu adalah itu karena abang, ucap Ringgo yang seketika matanya tertuju pada bibir Rangga. Dan sikap Ringgo itu membuat Rangga yang gugup itu seketika menggigit dan membasahi bibirnya sendiri. Dan itu justru memancing jempol tangan kanan Ringgo jadi mengusap permukaan bibir lembut Rangga. Bang, Rangga, jujur, abang kenapa? Abang suka kamu. Ya, Ringgo dengan penuh tekad mengutarakan perasaannya secara maksimal. Memberanikan diri mengecup Rangga, berharap Rangga percaya dengan apa yang Ringgo ungkapkan. Dan meski Rangga belum menjawab, tapi dari deru nafas dan gerakan bibirnya yang kini terasa terbuka, menandakan jika Rangga menerimanya. Ya, Rangga yang merasa menikmati bibir Ringgo itu seketika tubuhnya merosot dengan sendirinya di sofa dan di depan Pak Jaya yang masih tak sadarkan diri. Ringgo merasa senang sekali saat respon Rangga yang kini melingkarkan tangannya di leher Ringgo, seolah mengharapkan Ringgo memperdalam kissingnya. Ya, saking nikmatnya Rangga sampai malu menatap Ringgo yang tajam itu, hanya bisa memenyopkan mata. Rangga, tatap mata abang. Dan begitu Rangga mencoba membuka matanya, set, Bapak! Bapak, teriak Ringgo saat melihat Pak Jaya kejang-kejang saat tak sengaja melihat ulah keduanya. Hingga kemudian, set, Bapak, Bang, Bapak Bang. Rangga, tenang. Dok. Ya, Ringgo seketika memanggil dokter dan begitu dokter datang dan memeriksa Pak Jaya. Pak Ringgo, Pak Jaya koma. Bapak, bangun Pak. Rangga tenang. Bapak, maafin Rangga Pak.